melaksanakan ibadah keluarga di kediaman Bapak Haryono, Rum dan Dirjensi KAF 52 Sukun. Bagi Bapak Ibu yang ingin kediamannya dipakai untuk rekaman ibadah keluarga, kita menghubungi sekretaris gereja. Kita akan mulai ibadah sore hari ini, namun sebelumnya Bapak Haryono akan menyampaikan ucapan syukurnya kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Bapak Ibu yang bersedia rawuh di kebaktian keluarga, ibadah keluarga di pondok kami. Sekiranya saya dari keluarga mengasih, terlebih kami mohon kepada guru majelis kita mungkin yang mau mendoakan kami dalam keluarga kami. Sangat bersyukur karena anak kami diterima di jenjang pendidikannya. Berikutnya, jadi saya terima kasih bersyukur bahwa anak kami diterima di SMP Negeri 2, SMA Negeri 2 Malang. Kita mohon doanya bahwa keluarga semuanya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, ungkapan syukur yang diberikan pada kita semua oleh Bapak Haryono untuk putrinya yang sudah menempuh pendidikan lebih tinggi, yaitu di SMA. Berapa Pak tadi? SMA 2. SMA 2. Kiranya Tuhan hadir bersama Mbak Abne, Mbak Febiana, untuk bisa menyertai dalam sekolahnya di SMA hingga lulus nanti. Perlu saya sampaikan bahwa ibadah keluarga saat ini adalah dalam Pekan Wanita dan Pekan Kebangunan Wanita 2020. Tema pada tahun ini adalah Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alatnya. Di samping Pekan Wanita, kita juga akan melaksanakan caritan persiapan perjamuan khusus kebangunan GKJW. Mari Bapak Ibu, ibadah ini kita mulai dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita asalnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Damai sejahtera asalnya dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji dari Kidung Jemaat 5, baitnya yang ke-1, Tuhan Allah namamu. Mari kita berdoa. Sembah sujud bagi Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan,
pada hari ini Tuhan memperkenankan kami, keluarga GKJW Jemaat Sukun dan keluarga Bapak Haryono untuk bersama-sama ibadah keluarga dalam Pekan Wanita dan Pekan Kebangunan Wanita 2020, juga cawisan untuk mempersiapkan perjamuan kudus kebangunan GKJW di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Sucikan hati kami agar ibadah yang kami lakukan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan Yesus menyertai sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian doa permohonan kami. Mohon Roh Kudus sempurnakan di hadirat Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Kidung Jemaat 57, baitnya yang ke-1, Yesus lihat memang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kejadian 35 ayat 16 sampai 29. Kejadian 35 ayat 16 sampai 29. Diambil dari Kejadian 35 ayat yang ke-16 sampai dengan 29. Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, katalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak laki-laki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak laki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal.
sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anak itu menguburkannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, dan lebih berbahagia jika sabda Tuhan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pekan kebangunan perempuan saat ini, kami para wanita diberikan tugas untuk kita melaksanakan tugas ibadah dan tugas apapun yang selama 1 minggu ini harus dilakukan oleh para perempuan GKJW Jemaat Sukun. Dan malam hari ini renungan yang akan saya sampaikan terambil dari pancaran ayat hidup yang berjudul Ditusuk-tusuk pedang. Ada seorang gadis yang sangat manja. Suatu ketika ia harus hidup jauh dari orang tuanya karena menuntut ilmu di kota besar. Suatu hari baju dari gadis itu robek, padahal baju itu akan dia pakai untuk kuliah. Maka dia segera menjahitnya sendiri dengan jarum dan sehelai benang. Dia mulai menjahit dan tiba-tiba dia tertusuk jarum. Sehingga jarinya mengeluarkan darah yang hanya sedikit sebenarnya, hanya setetes. Namun dia menangis yang begitu berat, yang begitu hebat. Seolah-olah luka yang dia alami itu adalah luka yang sangat dalam. Dan dia berjanji untuk tidak akan menjahit lagi. Sungguh berbeda dengan apa yang sedang dialami oleh Yakub. Bukan hanya tertusuk oleh jarum lalu mengeluarkan setetes darah, namun Yakub bagaikan tertusuk oleh pedang yang mengiris-iris hatinya. Sakit tentu yang dia alami saat itu. Ia tidak hanya terluka, tapi sampai ambyar. Istri yang dia cintai, yakni Rahel, meninggal saat ia melahirkan putranya yang kedua yang dia beri nama Benyamin. Disusul ayah Yakub meninggal untuk selama-lamanya. Yakub juga harus menghadapi perselingkuhan anaknya Ruben dengan hilah sendiknya. Bagaimana rasanya? Tentu sangatlah tertekan jika kita juga dalam kehidupan kita mengalami hal seperti itu. Tentu kita bingung, tentu kita menangis. Sebagai manusia biasa kita merasa tidak mampu jika kita mengalami hal seperti itu. Kalau gadis tadi sangatlah manja karena tertusuk jarum dan luka yang begitu sedikit, darah yang keluar juga sedikit, dia berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Lalu bagaimana dengan Yakub yang tertusuk hingga 3 kali, bagaikan tertusuk pedang, sekaligus darah yang dia keluarkan begitu banyak, kesakitan yang luar biasa. Yakub tidaklah seperti seorang gadis manja tadi. Yakub tetaplah kuat dan tabah. Dia percaya bahwa melalui anaknya Benyamin, anugerah Tuhan selalu ada menyertai dia. Di setiap kisah hidupnya, Yakub selalu melihat sisi yang baik di balik setiap peristiwa yang menyakitkan dan menghadapi kenyataan, tidak takut dengan masalah dan tidak menyerah. Marilah kita meneladani Yakub
yang tetap kuat, tabah, dan percaya akan janji Tuhan meskipun ditusuk pedang yang begitu terus-menerus. Renungan yang saya sampaikan saat ini adalah harapan saya untuk bisa kita semua sebagai kaum perempuan dapat menjadi teladan untuk keluarga, dapat menjadi pendamping untuk suami kita, dapat menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Karena dalam setiap keluarga, istri bagi suaminya lah yang dapat memberi semangat hidup, semangat untuk bekerja, semangat untuk dapat mengasihi keluarganya, apalagi dalam pandemi saat ini. Begitu sulit kita semua untuk beroleh berkat Tuhan, karena semua harus tinggal di dalam rumah, karena kita harus membatasi ruang gerak kita. Ini juga demi kesehatan kita dan keluarga. Para istri, jadilah menjadi ibu juga untuk anak-anak kita. Karena anak-anak yang saat ini harus belajar di rumah, anak-anak harus selalu ada di rumah, tentunya jenuh. Maka ibulah yang harus dapat menenangkan mereka, ibulah yang harus bisa memberikan kesibukan kepada mereka agar hidup yang selalu ada di rumah buat mereka adalah menjadi sukacita buat mereka. Jangan cengeng seperti gadis yang tertusuk jarum, yang terus putus asa, tapi jadilah kuat seperti Yakub yang begitu banyak mengalami pergumulan, namun Yakub tetap kuat dan bisa menjalani kehidupan. Kenapa? Karena Yakub selalu memegang tangan Tuhan, selalu memohon pertolongan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan saat ini, hari ini dan hingga nanti. Tuhan memampukan kita semua. Katakan di dalam hati kita, aku tanpamu Tuhan tiada berarti. Amin.
Mari kita memuji kembali dari Kidung Pasamuan Jawa 146, baitnya yang pertama, Yen Sira Sengsara. Dengan kita mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman yang sudah kami terima Tuhan. Jadikan kami perempuan yang kuat, yang Tuhan berkenan untuk keluarga, gereja, dan masyarakat. Seperti Yakub. Selanjutnya Bapak Surgawi, perkenankanlah kami berdoa bagi seluruh pimpinan negara, pemerintah, badan, lembaga, instansi, organisasi, dan tokoh masyarakat. Mohon Tuhan melindungi dan memberkati satu persatu, terutama untuk dapat berusaha mengatasi pandemi COVID-19 saat ini, agar kami semua dapat terhindar dari kematian akibat COVID-19. Gereja kami GKJW Jemaat Syukur, mohon Tuhan pimpin kami semua, Bapak Ibu, penetua diaken, dan badan pembantu, para pemuda pamong, anak-anak katekit, dan seluruh warga jemaat untuk dapat bersama-sama tetap melaksanakan pelayanan walaupun kami tidak bisa berkumpul karena pandemi COVID-19 saat ini. Bapak Pendeta Sindung Mawanto dan keluarganya, mohon Tuhan memberkati dalam kesehatan dan pelayanannya. Tuhan mohon, Tuhan berkenan menyiapkan hati kami untuk dapat mengikuti perjamuan kudus Tuhan dalam kebangunan GKJW pada bulan Agustus nanti. Berikutnya perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara, para orang tua, anak-anak, duda, janda, anak yatim piatu, dan siapapun yang mengalami pergumulan dan sakit yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mohon Tuhan memberkati dengan apa yang mereka butuhkan. Untuk pemuda-pemudi GKJW yang saat ini sudah waktunya memperoleh pasangan hidup, mohon Tuhan juga persiapkan untuk mereka yang seiman, sehat jasmani, rohani, bertanggung jawab tertib tekun doa ibadahnya, mampu mengasihi keluarga, hormat santun pada orang tua, dan memiliki pekerjaan tetap sebagai sumber nafkah keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa untuk putri Bapak Ibu Haryono Febriano, saat ini telah diterima di SMA 2 Negeri Malang. Sungguh sukacita bagi keluarga di sini, karena cita-cita putrinya sudah Tuhan berkenan untuk bisa sekolah di SMA 2 ini. Mohon Tuhan memberkati jenjang pendidikannya mulai kelas
10, 11, 12 nanti, agar Mbak Feby bisa lulus dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Persembahan yang sudah kami kumpulkan yang berasal dari Tuhan ini mohon Tuhan memberkati. Kami akan undur dari ibadah ini. Mohon Tuhan Yesus tetap hadir di dalam rumah keluarga Bapak Haryono dan rumah kami masing-masing, sehingga kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji kembali dari Kidung Jemaat 472 baitnya yang pertama. Haleluya, haleluya. Mari kita mohon berkat. Karunia Allah Bapa memberkati dan melindungi. Tuhan Yesus Kristus menyinari wajahnya dan memberi kasih karunia. Dan Roh Kudus menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera kepada setiap keluarga jemaat GKJW Sukun hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah keluarga saat ini sudah selesai kami lakukan. Kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin rumahnya untuk ibadah keluarga, mohon untuk menghubungi sekretaris gereja. Minimal ditunggu dalam minggu ini hari Senin sampai dengan hari Kamis, karena syuting akan dilakukan pada hari Sabtu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See